Teman-teman pernah nggak ngelihat orang yang negatif banget, terus kalau teman-teman ngobrol sama dia, cerita-cerita dia tuh semuanya kayak hidupnya paling berantakan di seluruh dunia ini. Atau mungkin teman-teman pernah mikirin seseorang, tiba-tiba orang itu ngubungin teman-teman. Hello, it's me. Start by you. Buku The Secret ini menurutku bisa ngejawab kenapa fenomena ini terjadi di hidup kita. Atau di hidup orang tadi. Untuk teman-teman yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa subscribe dan juga tombol lonceng, like juga jangan lupa. Aku akan ngebahas tentang entrepreneurship, tentang intrapreneurship, tentang digital marketing, bisnis, dan lain-lain. Nomor satu yang paling mengubah hidupku ini adalah buku The Secret. Ini menurutku merubah perspektifku tentang melihat sesuatu di luar sana. Yang salah satu quotes yang digunakan dalam buku ini aku paling suka adalah we are what we think of. Jadi kita adalah apapun yang kita pikirkan. Kalau ada dulu quotes you are what you eat, ini berdasarkan buku The Secret, we are what we think. Jadi apapun yang kita pikirkan itu adalah kita. Di buku ini diceritakan bahwa penulisnya, Rhonda Byrne ini sedang mencari The Secret. Apaan itu The Secret? Yang intinya The Secret, rahasianya adalah Law of Attraction. Di buku ini dicontohkan bahwa orang sukses di dunia ini menggunakan Law of Attraction sejak zaman dahulu kala. Dan di buku ini dibukalah cara-cara bagaimana menggunakan Law of Attraction tersebut. Buku ini membahas menurutku pribadi 4 aspek, yaitu ada wealth, health, love, dan happiness. Kunci dari Law of Attraction menurutku pribadi juga membahas 4 ini, tapi intinya bisa ngebahas apapun. Summary dari buku ini aku pecah menjadi 5 bagian biar teman-teman gampang mencangnya, gampang mencernanya, dan banyak contoh-contoh yang akan aku gunakan sudah terjadi di dalam hidupku. Oke, nomor 1, Law of Attraction. Apa sih Law of Attraction itu? Bahasa Indonesianya ya hukum tarik-menarik, yang intinya adalah apapun yang kamu pikirkan, kamu akan menariknya. Kalau aku pengen bikin gamblang lagi, pas aku dulu tinggal di Singapura, tanteku cerita ke aku, if you want something really really bad, kata dia, nggak mungkin kamu nggak ngedapetinnya. Karena kamu bener-bener mau ngedapetin itu, pasti kamu bisa ngedapetin. Ini menurutku pribadi dasar dari Law of Attraction. Karena pada saat kita bener-bener mau sesuatu akan hal sesuatu itu, semua langkah kita pasti adalah langkah-langkah untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan tadi. Bukan hanya kayak kamu mau sesuatu terus diem aja. Itu nggak akan terjadi menurutku pribadi. Kamu pasti akan bergerak secara natural. Yang intinya adalah apapun yang kamu pikirkan, bener-bener kamu mauin banget, itu pasti akan terjadi. Tanpa kamu harus tahu caranya gimana. Ntar pasti datang aja tuh jalannya tuh. Kunci yang menurutku kayak, gila ya kok bisa terjadi ya kayak gini ya. Padahal aku kayak cuman berasal dari pemikiran aja. Kayak biar lebih gampang, di buku ini banyak contohnya, tapi biar lebih relate akan aku gunakan contoh yang dari pengalaman pribadiku. Contoh paling gampang, nomor 1. Aku kerjasama sama Alibaba saat ini. Aku punya direct API, barang-barang yang teman-teman cari di webku tuh di importir.org atau importir.com, itu berasal dari website alibaba.com, yang itu 1688.com yang ada di Cina. Dulu tahun 2017, aku tuh udah bilang ke partnerku yang pas megang aku di Cina, lu coba deh ke Alibaba deh, coba minta kerjasama, kayaknya bisa deh, ini beneran bisa nih menurut gue. Aku udah ngomongnya sampai kayak gitu. Mungkin lah Sal, kita perusahaan kecil, kita mana mau mereka kerjasama sama kita. Dia udah ngeblok tuh, dia udah melimit dirinya sendiri. Oh ya udah, berarti emang kerjasama gue sama lu ya sampai sini. Pemikiranku kayak gitu waktu itu. Habis itu tahun 2017. Yang lucunya lagi, tahun 2017 aku ngoprek, aku bikin scraper yang bisa narikin data-datanya 1088.com. Di tahun 2019 aku dapat email dari Alibaba untuk ngajak kerjasama API. Dia masuk ke dalam email info@importir.org, dan yang pertama kali ngeliat itu ada di handphone aku. Tentang pertama kali, seumur-umur aku nggak pernah baca nih email yang masuk ke info@importir.org. Pas masuk, aku yang pertama kali ngeliat, dan aku kayak, gila ya, ini kayak padahal aku nggak ngapa-ngapain. Itu contoh Law of Attraction. Pada saat kita mau sesuatu, bener-bener mau, nanti akan ada jalannya. Tapi pemikiran kamu dulu tuh di set bahwa kamu bener-bener mau ini. Kasih tahu ke seluruh alam semesta, bahasa yang digunakan di buku ini banyak alam semesta, bahwa kamu mau sesuatu ini terus-menerus. Itu yang oke-nya, pengalaman pribadiku. Ada juga nih yang menurutku unik sekali. Pada tahun 2020, tahun lalu, mau beli mobil Lamborghini, ya kan, Gallardo. Rencananya alasan aku mau beli itu karena mau bikin konten. Duitnya udah ada, cash. Ini bukan masalah uang. Kalau
Kalau mungkin teman-teman banyak menggunakan Loa untuk mendapatkan uang banyak, ini kasusnya berbeda. Ini untuk bikin konten. Aku mau beli mobil Lamborghini Gallardo untuk bikin konten. Ada 4 mobil yang udah aku lihat dan 4-empatnya udah aku DP. Lucunya 4-empatnya semua tidak jadi dibeli karena ada masalah terus-menerus. Loh, terus Loanya di mana Mas Faisal? Setelah aku pikir-pikir, oh kayaknya alam semesta minta gua nggak make mobil. Coba bayangin ya, ini Lamborghini pertama warnanya putih. Aku udah DP 50 juta, aku sampai nunggu 4 bulan karena mobilnya rusak. Bulan kelima dikatakan mobil nggak jadi dijual karena kerusakannya parah. Mobil kedua, ini dari showroom, Lamborghini warna hijau. Udah aku DP karena orang yang sebelumnya nge-DP mundur. Ternyata orang yang tadinya mundur, balik lagi mau beli itu mobil. Mati nggak lu? Lamborghini Orange sama juga halnya, persis dengan kejadian nomor 2. Yang terakhir aku pusing-pusing nih Lamborghini, ada penawaran Ferrari ini dapat 1 nih. Oke, aku datengin. Hari itu aku datengin juga. Sini gua DP. Masuk DP, brak, invoice udah masuk. Oke, jadi nih gua ngambil Ferrari. Dibalikin juga loh. Alasannya adalah karena yang DP sebelumnya jadi ngambil mobil tersebut. Setiap kali aku mau nge-DP mobil itu selalu aku tanyain, ini sama yang DP sebelumnya udah putus belum? Udah. Jadi aku kayak, oh ini Loa berarti gue emang nggak mau banget gue ngambil mobil sport. Aku suka mobil sport, tapi menurutku pribadi itu mobil mahal banget, kayak gimana ya, kayak menurutku pribadi kayak bukan hobi ya soalnya ya. Jadi kayak aku kayaknya nggak mau deh punya mobil dengan harga segitu, bawanya aja ngeri gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi Loa ini menurutku banyak variasinya. Ada yang bisa teman-teman gunakan Loa untuk beli gedung, ada yang bisa buat beli apa. Jadi law of attraction adalah hukum tarik-menarik di mana apapun yang kamu pikirkan dan pada saat kamu benar-benar berpikir ini gua mau milikin, itu maka akan terjadi. Itu adalah law of attraction. Yang kedua dari buku ini yang aku dapetin adalah bagaimana cara menggunakan The Secret tersebut. Ada 3 langkah yang bisa digunakan. Langkah nomor 1, ask the universe what you want. Minta kepada alam semesta apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau. Nomor 1. Nomor 2 adalah believe that it's already yours. Percayai bahwa kamu sudah memilikinya. Yang ketiga adalah menerima. Salah satu konsep yang aku suka banget dari buku ini adalah kamu tidak akan menerima apapun yang kamu minta kalau kamu belum siap. Pada saat kamu mau menaikkan omset 10 kali lipat, tapi skill set kamu belum terpenuhin, itu yakin 100% kamu nggak akan dapet. Jadi, kamu akan dikasih pada saat waktu yang tepat. Contoh paling gampang, balik ke cerita importir ORG tadi. Tahun 2017, kita itu cuma memiliki 1 programmer, aku belum siap. Tahun 2019, kita sudah memiliki 5 programmer. Sudah siap. Penawarannya Alibaba sendiri yang menawarkan ke aku. Ini setiap kali aku cerita ini, aku pasti merinding. Ini kayak, menurut gue kayak gila nih bisa kayak gini. Jadi nomor 1, minta kepada alam semesta, ya bisa Tuhan, bisa apapun itu bentuknya. Aku mereferensikan ke buku ini Alam Semesta. Minta kepada alam semesta apa yang kamu inginkan dan bener-bener kamu inginkan, bukan kayak gue mau dapet cewek gak cowok aja deh lah. Jadinya repot kalau lu maunya cewek apa cowok nggak jelas kan. Ask and let the universe know what you want. Believe it's already yours. Contoh yang kalau aku pakai di Importir ORG, kita bikin scrapingannya di importir.com waktu itu adalah bener-bener digunakan logo 1688. Ini barang kita beli dari 1688, banyak bla 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 bla. Nah, ceritanya dari orang Alibaba tersebut adalah kita udah ngeliat website kamu dan kita sudah tahu berapa banyak transaksi kamu. Maka dari itu kita mau API sama kamu. Gila gue bilang. Jadi believe it's already yours. Yang ketiga adalah receive. Baru bisa nerima. Pada saat teman-teman sudah mempercayai teman-teman berhak memiliki 10 kali lipat omset atau teman-teman berhak memiliki 1 miliar rupiah per bulan, langkah teman-teman itu pasti seperti langkah 1 miliar per bulan, bukan seperti langkah 10 juta atau 100 juta. Kebayang nggak ya maksudnya sampai sini ya? Menurutku pribadi, teman-teman akan mendapatkan apapun yang teman-teman inginkan pada saat di waktu yang tepat. Ini menurutku keren banget quotes ini. Yang ketiga, tools yang aku gunakan, yang aku juga dapatkan dari sini adalah the power of visualization. Waduh, yang ditaruh di kepala kita adalah visual kita ke depan, vision kita ke depan seperti apa, maunya apa, bentuknya seperti apa. Di buku ini dikasih tahu sebuah tools yang namanya adalah vision board. Dan jadi bayangkan sebuah board yang aku gunakan zaman dulu adalah yang aku gunakan
zaman dulu adalah papan yang bisa dicolok pin. Di papan ini aku tulis tahun 2018 achievement. Aku mau omset berapa? Waktu itu kita lagi ngincer ratusan miliar. Jadi waktu itu aku tulis, nih aku sensor angkanya ya biar nggak ketahuan. XXX 0000000000. Berapa ratus miliar waktu itu ekspektasiku di tahun 2018. Lalu aku ekspektasi gedung, aku pengen punya gedung sendiri. Tampang gedungnya waktu itu aku tuh kayak dari 2015 sampai 2019 aku kan tipikal orang nggak suka beli aset ya. Aku kayak ngapain punya aset, orang bisa sewa. Gue dari 2015 nggak punya aset ya. Kayaknya beli deh. Taruh gambarnya, taruh omsetnya, taruh apapun yang teman-teman kira-kira bener-bener inginkan. Ini kata kuncinya. Bener-bener inginkan, ditaruh di situ. Lucunya pada saat aku selesai 2018 di Desember 27 aku nge-DP tanah mau bangun gedung. Kebayang nggak ya maksudnya ya? Jadi kayak yang aku mau waktu itu adalah ruko, bukan gedung. Yang aku mau adalah ruko 3,5 lantai itu di Green Lake City. Ternyata yang aku dapatkan adalah tanah dan aku bangun menjadi gedung dari nol. Menurutku keren banget vision board. Coba teman-teman pakai juga vision board ini di dalam hidup teman-teman. Tempel semua apapun yang keinginan teman-teman yang ingin teman-teman capai. Gunakan time frame setahun. Paling bagus pada saat teman-teman 1 Januari. Bikin satu di tahun 2021 gue mau apa. Masukin semua ke situ yang benar-benar diinginkan. Jadi mungkin cuma 3-10 hal. Jangan semuanya teman-teman mau di tahun itu gitu. Ini yang benar-benar teman-teman inginkan. Lalu keempat yang aku suka dari buku ini adalah jangan sampai teman-teman salah memilih kata-kata untuk teman-teman gunakan. Contoh misalkan, gue hari Senin nggak mau terlambat. Itu menurut buku ini itu salah. Kenapa? Karena pada saat kita ngomong nggak mau terlambat, kata kunci yang diambil adalah terlambat. Contoh ya, biar kebayang ya. Teman-teman tolong jangan pikirkan gajah warna pink. Apa yang teman-teman pikirkan? Gajah warna pink. Itu udah fix cara berpikir kita. Rubah kata-katanya menjadi hari Senin gua akan datang lebih awal. 5 menit lebih awal, 20 menit lebih awal, 30 menit lebih awal. Teman-teman pilih. Jangan sampai salah pilih kata. Jangan menggunakan jangan. Tuh, aku banyak menggunakan jangan kan? Jadi sebisa mungkin jangan menggunakan jangan. Gunakan kata-kata yang benar-benar direct, langsung artinya apa, maunya apa. Jangan kebalikannya, jangan lagi. Setelah aku memahami ini, aku mulai memperhatikan apapun yang aku katakan. Contoh paling gampang, zaman sebelum aku aku ngomong apa aja, aku tuh sering ngomong, guys, nanti kalau bisnis kita udah jalan, kita gini yuk. Teman-teman perhatiin deh, pada saat aku kok gue ngomongnya kalau ya? Kalau itu kan mungkin nggak terjadi ya. Aku mulai merubah kalau menjadi pas. Kata-kata yang aku gunakan, guys, teman-teman, nanti bisnis kita udah jalan, kita gini ya. Lihat perbedaannya nggak ya? Nah, perhatiin, tiap teman-teman menyelesaikan satu kalimat, coba teman-teman refresh lagi gue barusan ngomong apa. Bisa nggak ada yang bisa gue perbaikin nggak dari kata-kata gue? Karena ternyata kepala gue masih mikir kalau bukan pas. Ini adalah dua pemikiran berbeda, ini adalah dua loat berbeda. Karena kalau itu belum yakin, pas ini udah pasti, tinggal masalah waktu. Ini yang aku dapetin dari buku ini, dari cara penggunaan bahasa tersebut. Yang kelima, yang aku suka nih pas ngomongin health, aku suka banget. Karena di sini kan banyak contoh, mungkin teman-teman juga pernah dengar cerita, gila ya ini orang udah divonis kanker akan mati 6 bulan ke depan. Ternyata jadi pemain bola gitu. Lionel Messi sudah dikatakan tidak bisa bermain bola karena ada cedera apa-apa. Malah jadi terhebat di dunia ini. Setelah kulik-kulik tadi ada yang namanya placebo, teman-teman. Placebo ini pada dasarnya adalah sebuah pil yang diberikan kepada pasien, yang dimana pil ini komposisinya sebenarnya adalah gula. Ini tidak ada khasiatnya sama sekali. Tapi pil ini diberikan oleh dokter kepada pasiennya, dibilang, kamu minum pil ini, kamu akan sembuh 3 hari kemudian. Pada saat orang itu percaya bahwa saya akan sembuh 3 hari kemudian, maka dari itu dia sembuh 3 hari kemudian. Itu efek dasar dari placebo. Sama halnya dengan LOA. Pada saat teman-teman berpikir bahwa kamu akan sembuh, maka dari itu kamu akan sembuh. Plus tadi kategori percayanya itu banyak banget kan dokter. Kalau dokter kan ngomong apa aja, pada dasarnya kita iya aja deh, udah belajar 8 tahun, 20 tahun untuk jadi dokter. Lawannya placebo adalah nocebo. Nocebo adalah efek kebalikannya yang buruk. Kalau placebo tadi yang baik, nocebo adalah yang buruk. Contoh paling gampang lagi adalah pil tersebut dikatakan kamu minum ini
mungkin kamu sembuh 3 hari kemudian dengan efek samping XXXXXX. Apa yang akan terjadi? Tanpa dia sadarin mungkin dia berpikir, iya saya pusing. Jadi ada placebo, ada nocebo. Dua-duanya ini adalah hal baik dan hal yang buruk. Ini juga terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita salah berpikir. Contoh paling gampang yang sering aku lihat adalah pada saat, ini karena aku pribadi pernah ngalamin, pada saat aku berhutang dan aku tidak bisa bayar bulan depan, yang aku pikirkan adalah gimana gue bayar utang bulan depan. Sama halnya kayak tadi terlambat, yang aku pikirkan adalah hutang. Setelah aku memahami ini, aku coba switch. Aku ngomong ke orang yang aku ngutang, gue nggak mampu dengan angka segitu saat ini. Bisa nggak diubah menjadi 2 juta, karena aku mampunya cuma 2 juta sebulan. Kalau kamu nggak bisa, mau nggak mau aku tetap ngasih 2 juta. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aku nggak punya uang. Lalu aku mulai berpikir, gimana gue ngedapetin uang banyak? Lihat bedanya ya. Tadi pemikirannya, nosibonya adalah, gimana gue bayar utang? Yang ada pemikirannya adalah, gue cari utangan lagi. Setelah aku memahami placebo dan nocebo, ternyata kita salah mikir. Ini harus aku selesaikan dulu. Gue nggak, pokoknya mau diapa-apain, ini utang mau diapa-apain, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa ngapa-ngapain nih utang. Mau guling-gulingan di kasur juga nggak kebayar. Yang aku lakukan adalah ngobrol sama orang yang nego. Bang, gue nggak bisa bang, gue cuma mampu bayar 2 juta. Itu udah fix. Dalam 2 tahun gue selesaiin utang gue misalkan. Lalu aku mulai berpikir, gimana caranya gue cari duit gede? Ini udah nggak usah dipikirin. Karena kita udah deal 2 juta sebulan, udah gak usah dipikirin dah hal itu, hutang. Sekarang pertanyaannya gimana gue bikin duit gede? Itu contoh paling gampang placebo, nocebo. Ada lagi contoh, kalau kamu ingin tahu siapa diri kamu, carilah orang sekeliling kamu. Kamu adalah orang keenamnya. Itu contoh paling gampang dari placebo atau nocebo. Kalau keliling kamu orang yang negatif semua, nggak mungkin kamu nggak negatif. Kalau teman-teman hobinya disco, nggak mungkin teman-teman nggak bawa rokok. Karena di dalam disco di Indonesia nih boleh ngerokok, kecuali di US. Jadi mulai coba strukturkan siapa orang yang dekat dengan teman-teman, karena dia bisa menjadi placebomu atau nocebomu. Coba pikirin deh. Itu adalah 5 intisari dari buku The Secret. Yang aku pribadi, ini adalah buku pertama yang aku bener-bener habiskan. Ini aku baca di tahun 2010. Bener-bener ngebuat aku jatuh cinta dengan konsep loa. Dan aku gunakan sejak dahulu kala. Aku saranin teman-teman gunakan. Walau mungkin kadang-kadang belum masuk di akal teman-teman, tapi sama kok, lampu bisa nyala teman-teman nggak tahu. Bahkan teman-teman juga nggak tahu berapa kali teman-teman ngedip dalam semenit. 15 kali sampai 20 kali. Barusan aku kasih tahu. Hal ini menurutku pribadi nyata dan sudah aku lakukan. Banyak banget entrepreneur yang menggunakan loa ini. Menurutku pribadi teman-teman juga wajib gunakan loa ini. Ini playlist, aku ada playlist ini akan ngebahas law of universe. Semua hukum dari yang ada di dunia ini, khususnya untuk alam semesta yang bisa dipakai untuk kita sendiri. Ini playlist aku kasih, silakan teman-teman lanjutin nontonnya.